Hai, balik lagi sama gua Tio di channel Perantara Pena. Eh, Hari ini sih siang ini lebih tepatnya gua udah balik lagi ketemu sama salah satu orang yang udah lama udah lama nggak ketemu nih, Bang. Ya kan? Nah, apa kabar ngomong-ngomong? Baik, baik, yo. Sebelumnya ini kan belum pada tahu kali ya. Orang yang di sebelah gua itu termasuk orang penting di kampus gua. Enggak, Iya, penting. iya penting lah, ya kan. Sangat, sangat penting. Sangat penting. Ya dia namanya Bang Ramdhani. Kebetulan juga presiden mahasiswa dari kampus Universitas Pakuan ya, Bogor. Eh, Sekarang gue dapat kesempatan buat ya ngobrol-ngobrol biasa sih. Kebetulan kita juga udah lama nggak diskusi. Gue lagi main ke rumahnya iseng-iseng ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi gimana Bang, sapa lah sedikit. Ya. Jadi channel gue Perantara Pena, ini Oh, baru. Perantara Pena. Ah, Dulu gue juga punya akun-akun gitu, namanya Pena Keadilan. ah, Tapi ini apa namanya tadi? Perantara Pena. Perantara Pena. Berarti pena yang diperantarakan. Iya. Diperantarakan oleh Tio. Tulislah lewat pena, Iya. ungkapkan lewat suara, ya kan? Ya. Ya kan. Jadi terkadang kan memang banyak lah orang juga nggak terlalu hobi baca ya. Ya, Ya benar. kan? Dia lebih cepat menyerap lewat Menyerap. mendengar. Ya, audio visual. Apa namanya? Sore ini kita kok sore sih? Siang lah, belum masuk sore banget. Siang ini sih kayaknya ngebahas soal kayak gue sih penasaran kalau lu bisa sih tahu-tahu jebret gitu masuk jadi salah satu icon ya. Kalau misalkan presiden mahasiswa itu kan icon dari implementasi dari mahasiswa kampus itu ya kan, secara nggak langsung diwakilkan oleh lu gitu kan Bang ya. Representasi lagi. Ya representasi. Apa namanya, gimana tuh jalan lu sampai bisa ke situ tuh? Awal masuk udah cita-cita apa? Gua harus jadi presma nih gitu. Enggak sih. Jadi bermula dari salah satu ini aja. Maksudnya apa sih yang harus dicapai gitu? Apa yang harus dicapai dari pencapaian yang selama ini pun selalu biasa. Jadi pengasahan mulai dari pengetahuan, mulai dari soft skill dan hard skill gitu kan. Mulai dari beberapa hal yang gua rasa gitu ya. Gua rasa itu menjadi titik di mana dan sampai mana gitu. Gua bisa untuk mengabdikan diri, kasar ya, halusnya ya. Tapi kasarnya bagaimana kita bisa sama-sama untuk berproses di situ. Karena gua naik ke BEM ya, BEM universitas itu bukan seolah-olah gua di tingkat dan di fase itu tiba-tiba ya. Yeah. Tapi gua menemukan di mana titik di eksekutif universitas kita mampu untuk menerjemahkan sesuatu yang kadang orang lain itu nggak bisa dan nggak apa ya, secara tegas nggak bisa untuk di posisi itu gitu. Tentu ada proses. Iya. Dan proses itu gue yakini sebagai proses di mana titik dari gue bisa mencapai titik itu. Kayak gitu. Ya apa namanya, sebelum gua naik ke kayak misalkan apa sih yang lu persiapkan untuk ini? Enggak. Oh, Teh. teh. Gimana? Ya lanjut. Apa namanya, sebelum gua sampai nanya ke arah titik di mana lu bisa mencapai posisi tersebut gitu kan. Sebenarnya yang lebih unik buat digali itu kan proses mendapatkannya ya. Karena memang nggak ada yang instan gitu kan. Ya dengan masa perkuliahan lu juga yang nggak, ya ibaratnya lu bisa tepat waktu kan gitu. Bisa tepat waktu, udah gitu ya ini dia udah mau lulus sebenarnya. Bisa tepat waktu dengan kesibukan yang seperti itu gitu kan. Kita tahu lu juga mungkin banyak yang diurus gitu kan, mengkoordinir masa yang
kemarin sebelumnya gue udah janjian kemarin sama Bang Ramdhani, cuman Bang Ramdhani lagi mimpin aksi ya gitu. Nanti kita bahas aksi apa sebenarnya sih ini video nggak terlalu ngebahas ke arah situ, ntar di video selanjutnya mungkin gue bisa nanya lebih dalam ke aksi itu. Prosesnya itu yang gue pengen buat apa sih, kan sekarang juga lagi masa peralihan ya, anak sekolah banyak masuk ke kuliah gitu kan, yang SMA baru tamat gitu kan. Nah mungkin itu bisa buat jadi motivasi ke adik-adik, karena memang dari awal kita masuk kuliah itu banyak kan belum tahu loh, belum tahu apa-apa kan, mendadak diajak kakak tingkat ngikut tersesat. Banyak juga yang tersesat ya kan. Harus tahu ya dasarnya itu seperti apa gitu, mana yang harus diikuti, mana yang enggak gitu kan. Nah kalau lu sendiri dari awal masuk itu emang udah mencari tahu atau memang ada yang mengajak, nah udah gitu lu bisa berproses di dalam, terus kemudian seperti apa lingkungan yang membentuk lu sampai bisa jadi seperti sekarang? Yang pertama, sorry juga untuk akun ini ya, maksudnya kita prolog cuman gue belum memperkenalkan diri. Oh iya sih. Gue dari mana kan? Iya sih, gue udah kenal ya. Gak ada tor soalnya, gak ada tornya kan. Mendadak udah kayak ngobrol aja gitu ya. Term of referensi yang tiba-tiba dan ya lo kan kemarin ngomong gitu, Bang gue mau ini. Oke, lo bisa lagi ya? Ya udah, presiden mahasiswa Universitas Pakuan tadi gue bilang kan. Oh Bang Ramdhani. Gitu loh. Ya kan, siapa tahu teman-teman yang ada di yang menonton menonton mau tahu latar belakang gue dari mana, lalu gua asal mana, lahir dari mana gitu kan. Sehingga kan nggak mungkin juga ditanya gitu kan. Ya apa namanya penting amat gitu kan. Gitu. Tapi kan siapa tahu gua bodo amat, satu dari orang 1000 dari satu orang itu pasti ada. Di podcast ini gue jujur aja bodo amat. Orang suka nggak suka, yang penting gue udah coba buat bikin. Gitu aja, gitu kan. Mulai aja dulu, suka nggak suka belakangan coy, gitu loh. Yang jelas gue bikin podcast ini, masalah ada isi atau nggak ada isi, lari lagi ke yang ini, yang denger gitu. Semoga gitu kan, doa gue semoga apa yang kita bicarain adalah isinya yang kita diskusin gitu. Semoga. Kalau nggak ada pun menurut mereka gue nggak ngambil pusing gitu. Jadi kayak ya memang ini hobi gue diskusi. Kebetulan juga sekarang teknologi jadi makin canggih ya kan. Nah gue juga ibaratnya ya bisa lah. Gue udah capek jadi pendengar gitu loh. Gue udah capek jadi pendengar. Gue pengen sesekali gue bisa ngungkapin apa sih keresahan gue gitu. Keresahan teman-teman gue. Nah inilah medianya. Benar, semua hari ini kita nggak disulitkan. Hari ini orang itu nggak berbatas-batas ya, memiliki sesuatu yang bersifat universal. Artinya satu orang pun sekarang bisa kok, nggak perlu kita kerja di media gitu ya, tapi kita udah bisa untuk membuat konten sendiri ya kan. Bahkan di dalam konten itu ada royalti ya yang bisa untuk menghidupi bonus masalah belakang. Ya. Masalah belakang, tujuan gue bukan ke situ ya kan. Sepas. Yang penting kan memberikan literasi, memberikan pengalaman dari misalnya dari gua, entah itu dari teman-teman siapapun yang bisa memberikan motivasi maupun nilai-nilai lah kepada yang menonton ini. Nah, gimana tuh? Kok lu bisa sampai situ? Kalau sempat tersesat nggak sebelumnya gitu? Sebelumnya tersesat atau tidak jelas bagi gua kalau rel itu harusnya kan lurus ya, nggak bisa lokomotif itu nggak bisa dia mencelap rel gitu. Nah gua mungkin ada beberapa lah hal yang kadang gua menjadi masinis gitu ya, kadang loncat ke rel di kanan atau di kirinya itu ada, tapi gua yang namanya manusia ya kadang selalu ada jalannya gitu, ada yang membawa kita kepada nilai-nilai ini nyaman gua. Karena sebagaimanapun lu mau menjadi orang besar sekalipun, kalau lu belum menjadi diri lu sendiri, lu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Karena prinsip gua meyakini bahwa di luar daripada diri kita itu akan ada yang lebih besar. Ya.
ya terlepas daripada dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan teman-teman, sahabat, keluarga dan sebagainya, tapi justru kita kadang kali melupakan nilai-nilai ya spiritualitas, nilai-nilai yang mungkin itu bisa mendorong lebih jauh ya daripada ya itu tadi yang bersifat fisik ya. fisik. Makanya gua kemarin sih ada beberapa yang kadang yang namanya manusia itu nggak mungkin terus menerus ini ya apa namanya lurus terus, pasti akan ada kanannya ke kirinya gitu kan. Ke kanan dikit, ke kiri dikit, tengah asalnya tengah-tengah. ya itu Kalau tengah-tengah tabrak. tapi gua yakini dulu gua semenjak kuliah semester 1, semester 2 gue mulai jalani di mana orientasi pembelajaran gue dulu itu gue STM. Dulu gue STM Masuk komunikasi. di mana gue sebenarnya sebelum gue lulus itu sebelum lulus itu gue dulu itu ada satu buku lah, satu referensi yang gue coba untuk mendalami itu, dan gue nggak tahu gitu kan, yang tadinya dulu gue baca buku engineering, buku mesin ya kan yang berjibaku kepada nilai-nilai teknis lalu matematis gitu kan dan lain sebagainya, tapi gue di situ ada satu buku. Jadi buku itu berjudul Media dan Manusia. Manusia dan Media maksudnya, bukan Bumi Manusia. Itu karangan yang lain ya. Udah meledak jadi ya. Itu di salah satu buku yang ditulis oleh Marcel McLuhan. Marcel McLuhan itu adalah salah satu tokoh bapak komunikasi juga, pendiri beberapa teori komunikasi, di mana gue terinspirasi dari beliau gitu. Nah, kenapa gue terinspirasi oleh beliau sih? Karena yang gue harapkan itu dulu gue sulit gitu ya, sulit untuk berbicara di depan umum. Apalagi gue ya dulu ketika semester 1 itu gue pertama kalinya presentasi ya. Iya. Gue seolah-olah tuh menjadi orang yang terbelakang di antara dulu itu 45 satu kelas di kelas 1H. Masih ingat ya? Masih. Dan di situ pengalaman gue yang paling wow gitu. Gua sampai sebelum gua presentasi itu gua membekali diri dengan berbicara di depan cermin. Bagaimana gua belajar dari beberapa literatur di internet dan sebagainya. Dan gua itu paling pengalaman paling bukan terburuk bisa dibilang terburuk ya. Wah juga iya di situ. Karena Karena pembelajaran sih itu. Ya, proses pembelajaran. Karena menurut gue sendiri ya, di situ tuh letak di mana gue dan beberapa kawan gue itu ada 4-5 orang itu mencoba untuk siapa yang paling baik berbicara di depan umum, berbicara di depan kelas, ya, di antara ke-6 orang itu. Dan gue salah satu orang yang gimana ya, kan berbicara PowerPoint ya, yeah. Gue menjelaskan sampai begini, sampai belakang gitu. Serius. Saking iya, jadi kali ya, gitu. Jadi seolah-olah gue sambil tertawa di situ dan ditertawakan juga ya. Artinya gue stand up yang hari ini menjadi sekarang udah bisa orasi gitu. Ininya di situ. Nah, jadi itu proses awal gue ya di masuk semester 1, semester 2 dan masuk kepada ranah-ranah organisasi. Dulu gue sempat juga jadi pers kampus juga di Branda Pers, fisik, komunikasi. Lalu gue lanjut lagi ke BEM pada waktu itu. Karena udah tingkat univ. Ya semester 3 ada 4 semester 4. Dulu gue masuk di kabinet ikhtiar pembaruan, kabinet Antoni. Dulu presidennya Kang Antoni. Dan di situ gua dulu itu sempat ditawari menjadi menteri komunikasi dan informasi, cuman gua menolak karena dia tahu gua kapasitas gua belum siap untuk menjabat di salah satu menteri. Tapi
ada senior gua Alfi dulu itu dia bersedia untuk menjadi menteri karena pada waktu itu Alfi itu mantan kahim di komunikasi pada waktu itu. Nah, akhirnya gua masuk menjadi staf. Lalu lanjut lagi pernah gua mencalonkan juga ya di fakultas. Gua mencalonkan diri jadi pimpinan redaksi di salah satu itu di Beranda Pers itu. Gua selisih berapa suara gitu dengan rival gua, dengan sahabat gua juga, sahabat dekat sih. Sama itu tuh ada 3 calon sebenarnya. Ada 3 calon, gua, Sasa, dan Gina. Gua dan Gina itu selisihnya lumayan ya. Tapi yang lebih lumayan lagi itu sama Sasa. Hanya berapa selisih suara gitu, dan di situ gua kaget dong. Ternyata gua Sasa lebih unggul dari gua suara ya. Akhirnya ya oke, dengan kesepakatannya forum dengan demokratis, jujur dan transparan maupun langsung ya. Udah selesai di situ. Akhirnya diangkatlah Sasa menjadi ketua umum, gua pimpinan redaksi, lalu yang terakhir ada Gina jadi koordinator. Nah disitulah gua mulai untuk bagaimana caranya sih menjadi seorang yang dipimpin oleh seorang wanita, lalu gua juga menjadi wakil ya, barangkali menjadi wakil, karena gua tahu bahwa prinsip menjadi seorang pemimpin itu ketika dia pernah dipimpin oleh orang lain. Ketika dia sudah merasakan dipimpin oleh orang lain, dia pasti akan mampu untuk menjadi orang juga gitu, karena dia pernah berada di posisi itu. Benar. Gitu. Berarti sebelumnya lu pernah lah ngerasain kayak kalah suara gitu kan. Nah, tapi gua nggak pernah ya sifat terlalu politis lah, karena kita sifatnya kekeluargaan, kita sama-sama bukan mencari ya nilai-nilai entah itu eksistensial gitu kan. Kita mencari bagaimana yang terbaik untuk wadah itu gitu. Karena bagaimanapun caranya wadah itu ketika lu bergontok-gontokan, apa sih yang didapatkan tuh apa gitu. Karena kan kita berbicara lagi tentang nilai-nilai demokratis ya pertarungan selalu ada, tapi setelah di ranah-ranah itu kita menjadi sahabat lagi kok. Karena justru memang sifat-sifat seperti itu tuh memang terbentuk dari kita belajar di kampus ya, sampai karena memang banyak bibit-bibit unggul lahir dari kampus, karena memang sifat organisasi di kampus lebih bebas kayaknya, lebih bebas daripada lebih dinamis juga. Iya, lebih dinamis, belajar perpolitikan itu seperti apa gitu kan, pas segala macam. Tapi sekali lagi sifatnya untuk menguji. Ya, benar. Menguji suatu ilmu gitu, bukan untuk bukan untuk kita menjatuhkan orang lain sebenarnya gitu loh. Atau politik praktis ya kalau bisa dibilang tuh. Jadi kalau misalkan gua sih tertariknya itu, gua kenal itu kan di penghujung kuliah ya. Jadi setahun terakhir lah kurang lebih kan, setahun terakhir itu gua baru masuk kampus. Terus ya nggak tanpa disengaja gitu kan, ketemu lu dari suatu acara ya yang kita bikin gitu. Terus ya dulu pertama ketemu lu di mana sih? Itu coy, acara nobar. Oh, nobar Pilpres. Pilpres. Nah, di situ tuh kita ketemu tuh. Gue juga orang yang nggak mandang senior ya kan, ngomong aja gitu. Benar. Jadi dari situ mungkin gue mulai kenal lu apa segala macam gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh mendadak kok lu bisa ibaratnya, nyalonin yuk gitu kan. Cerita ya lu cuman bilang gue pengen nyalonin gitu doang kan. Padahal juga ya kita juga satu organisasi ya di ekstra gitu di luar dulu ya. Nah, memang arti garis bawah itu berat ya. Lu nggak usah bikin clickbait ke gua. Nggak usah memojokkan gua. Jadi satu organisasi gitu, sama-sama lah berproses gitu. Terus udah gitu ya lu curhat kalau pengen naik
ya kan. Gue juga kaget tuh, kok ada apa nih gitu kan, kok pengen naik apa segala macam. Ya mungkin memang juga udah gerah ya. Gue bisa tarik kesimpulan tuh keterasingan mungkin, atau mungkin kejenuhan dalam menghadapi situasi seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah jenuh dengan situasi kita ngadain acara, ya berkali-kali kan gue bilang, karena memang acara yang baik itu sama-sama seorang sahabat juga ngadain acara, pencetusnya malah dia, ya kan gitu. Jadi kayak ngadain acara tapi yang bersifat baik justru nggak banyak dukungan gitu. Beda sama acara-acara yang gue bilang hura-hura. Gue juga hobi loh hura-hura sebenarnya, hobi banget. Tapi ada masanya juga dimana gue tertarik sama dunia yang bisa dibilang serius. Kayak gue pas itu oke segala macam, ya perang sama-sama ya. Gimana caranya ini segala macam. Nah udah gitu, gue nggak nyangka gitu. Ngomong-ngomong soal dukungan kan gitu. Dukungan di luar. Tadi kan udah sempat ternyata di luar dukungan bentuk orang, ternyata sifat-sifat dukungan bentuk agamis itu lebih mendorong kita maju ke depan gitu kan. Nah pas lu menghadapi situasi seperti itu menjelang naik, motivasi lu misalkan gue tahu dukungan lu waktu itu kayak gimana gitu. Nah apa sih yang semakin lu di luar kemauan lu gitu, di luar sisi agamis lu, rohani lu, apa sih yang pengen lu benar-benar kayak gue harus nih gitu, gue harus dapet. Karena orang banyak lo nyepelin pemilihan presiden mahasiswa doang gitu, ketua BEM Unif, padahal mereka kurang paham soal emang nih apa sih dibalik ketua BEM Unif itu, kenapa bisa sampai kita benar-benar nge-fight gitu buat pertarungan ini gitu, buat memenangkan sesuatu gitu kan. Apa gitu yang bikin lu bisa sebenarnya terlintas dari pikiran gitu. Kenapa sih gua ya motivasi barangkali ya, spirit gua untuk siap menjadi presiden mahasiswa pada waktu itu. Karena gua berpikir bahwa pada waktu itu pun juga sebelum pencalonan gua sempat banyak juga berdiskusi dengan beberapa orang juga, entah itu dari beberapa senior yang dulu pernah menjabat di BMKBN ya, di BEM Universitas, pun juga dengan teman-teman sekalipun itu orang tua. Karena bagaimanapun gue pun juga meminta doa, dan apakah restu atau tidak itu tergantung pada orang tua. Dan pertama kali gue berbicara gue mau naik itu pada orang tua, karena sebagaimanapun gue berprinsip bahwa lu nggak mungkin jadi apa-apa ketika hal yang sekiranya lu entengin, lu sepelekan, itu yang menjadi apa ya, walaupun batu itu kecil, kerikil itu kecil, ketika lu terjatuh oleh kerikil itu, maka kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Justru orang banyak kan jatuh gara-gara kerikil kecil gitu. Maka gua berpendapat sih dari bermula dari diskusi sebenarnya. Apa sih yang harus kita bangun? Apa sih yang kita harus luruskan? Bagaimana sih estafet dari kepemimpinan ini bisa lebih baik lagi gitu? Karena gue bukan berbicara kepemimpinan yang sebelumnya itu nggak baik, justru gue belajar dari nilai-nilai baik ya kepemimpinan terdahulu gitu. Karena orang hari ini maju bukan karena dia melihat masa depan, itu perlu melihat masa depan, kita perlu melihat masa depan, tapi perlu perhitungan juga ya, tapi kita melihat dari pengalaman pasti dari masa lalu kita yang kita jalani itu apa. Nah mulailah gua mencari sosok di mana orang yang bisa mendampingi gua pada waktu itu, dan pada waktu itu yang tepat ya, yang klop juga, yang kadang gua sering diskusi sama dia, debat sama dia tentang beberapa hal yang kadang gua sepakat atau tidak sepakat, tapi ujung-ujungnya sepakat itu. Ada Muhammad Renaldi, dia dari farmasi Fakultas MIPA. Dia berkomitmen juga. Tadinya gua mau tawarkan pada dia, kalaupun gua enggak menjadi presma, lu mau nggak nih
karena sebagaimanapun gue tidak melihat posisi wakil dan Presma dan wakil Presma pada waktu itu. Tapi yang gue yakini adalah bagaimana kita sama-sama untuk membangun BKBM ini. Itu menjadi catatan. Karena memang udah dasarnya dari organisasi gitu Iya. ya awalnya, jadi harus pancing lagi. Oke, kita diskusi panjang dan pada waktu itu gue sepakat, ya udah, akhirnya gue sepakat untuk menjadi presiden mahasiswa dan Aldi sebagai wakil presiden mahasiswa. Ya lu tahu proses apa, ya berbicara senang, susah, tangis dan duka lah Iya. kasarnya. Paham lah sih. Cuman inti dari gua dulu ya menjadi spirit gua menjadi presiden mahasiswa ialah bagaimana caranya gua apa-apa aja gitu kan, apa-apa aja yang harus gua lakukan pada waktu ini gitu ya, dan apa-apa saja yang harus gua lanjutkan dan gua benahi di masa ini, ya di masa periode ini gitu. Gua berbicara waktu itu nggak lama. Ini kita udah berapa bulan gitu, dan mungkin bentar lagi pun juga pasti akan ada pemirak lagi. Iya. Nah, tapi parameter yang membuat lu menjadi pemimpin berhasil itu apa sih? Kita kan belum lihat di situ, ya kan? Kalau organisasi ya pasti akan ada parameternya di mana. Tapi menurut gua secara pribadi itu tadi kembali lagi pada porsinya ya. Spirit gua, motivasi gua untuk menjadi presiden mahasiswa yakni bagaimana caranya gue bisa memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan nilai-nilai yang sekiranya teman-teman itu tidak bisa untuk sampai sana, tapi ketika gue ada di posisi hari ini gue bisa untuk menyampaikannya dan sebagainya. Di situ sih poin gue ya. Ada kepuasannya ketika lu bisa jadi penyambung aspirasi Ya. Mahasiswa kali ya yang nggak bisa sampai di tahap sana. Benar. Atau belum bisa sampai tahap sana, tapi lu bisa jadi penyambung mereka gitu. Ya. Apalagi dengan berbagai permasalahan kemahasiswaan tuh kompleks juga gitu kan. Benar. Dan lu bisa jadi tempat mereka tempat mereka menyampaikan aspirasi dia. Jadi kayak ya udah, gue punya kepuasan tersendiri dari situ gitu. Ya. Ada kebanggaan lah buat diri lu sendiri juga ketika ketika lu udah bisa jadi problem solving buat orang lain kan gitu. Secara nggak langsung jadi problem solving. Prinsip yang bukan prinsip ya kalimat yang selalu gua pegang teguh adalah misalnya kita berbicara kita saja secara pribadi. Kita berbuat adil itu bukan karena kita belajar dan memahami keadilan gitu. Ya. Kita berbuat adil kepada orang lain karena kita terbiasa berbuat adil. Adil kepada siapa aja. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Tapi belum tentu juga adil menempatkan sesuatu pada tempat yang salah itu juga itu bisa kita katakan sebagai yang tidak adil. Maka sedikit atau banyaknya kita melakukan atau melaksanakan keadilan itu. Adil itu kan normatif, gitu kan. Tapi adil yang dimaksud gua itu adalah bagaimana segala sesuatunya itu harus berasaskan nilai-nilai dulu. Nilai-nilai yang seperti apa misalkan gitu ya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran. Ditanamkan dulu aja. Ya karena kita terbiasa akhirnya ya bodoh amat gitu kasarnya, orang mau beranggapan lain kepada kita, memfitnah kita gitu kan, apalagi menzalimi kita. Tapi kita yakin di luar daripada diri kita itu, ketika kita tidak bisa membalas, entah itu dari ucapan, dari tulisan ya, dari apapun, tapi gue yakin pasti akan ada yang membalas dia. Pun juga bukan dari gua, bukan dari teman gua, bukan dari saudara gua, bukan dari siapa-siapa, akan tetapi ya lu paham lah. Iya, mungkin kalau kita bicara Tuhan ya nggak juga Tuhan gitu loh, tapi semesta aja gitu loh yang bakal ngebalas juga. Ya, lanjut. Udah. Nah, buat adik-adik yang mau masuk, langkah pertama kampus ya menurut gua sama aja lah gitu di mana-mana dengan berbagai organisasinya. Ya.
jangan pondasinya sama gitu loh. Apa sih gitu yang pengen lu sampein buat kalau lu pengen aktif ya aktif gitu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu aja. Iya ya. Keuntungannya kalau masuk jadi aktif tuh apa gitu. Kalau enggak apa gitu. Ya, menarik. Ya, tadi yang disampaikan kampus manapun sama aja gitu. Ya sepakat dengan kata-kata yang dituliskan oleh Vidi Baik. Hari ini mahasiswa besar bukan karena nama dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa besar hari ini karena nama kampusnya. Padahal tergantung orangnya. Yes. Sekarang tuh yang namanya media sosial, yang namanya internet itu bisa diakses dari kalangan ya menengah ke bawah sampai menengah ke atas pun juga sama. Sampai kalangan langit pun sampai sampai bisa. Kubur pun juga bisa. Jadi ya gue sepakat sih antara apa kata-kata Vidi Baik dan kata-kata lu. Dan tadi ya yang pertanyaannya itu apa pesan-pesan ya untuk adik-adik yang nanti akan masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama jelas pasal pertama adalah kalian mampu untuk bertanggung jawab kepada pribadi dulu. Ketika kalian sudah bisa bertanggung jawab secara pribadi, sudah selesai di diri sendiri, maka kalian bisa untuk mencari apa-apa saja yang bisa mengembangkan potensi diri. Misalnya gini ya, lu senangnya di mana sih? Lu senangnya misalnya di hitung-hitungan nih secara akademis ya. Karena kita tidak terlepas, kampus itu mentok-mentoknya kita bertanggung jawab kepada orang tua. Karena orang tua yang membiayai kita, walaupun secara pikiran, secara keringat ya, secara banyak lah. Tapi pada intinya kan muaranya kepada orang tua. Berarti kita bertanggung jawab kepada orang tua. Itu pasal satunya. Lalu pasal 2 kalau gua bisa memberikan beberapa hal kepada teman-teman mahasiswa baru. Yang kedua adalah harus bisa bertransformasi. Yang pertama bertransformasi dari mana? Dari siswa ke mahasiswa. Perlu adanya penjabaran di situ ya. Jadi gini, kalau dulu di SMA kita masih membaca 1-2 referensi buku, maka ketika kita menjadi mahasiswa itu harus lebih dari 2-3 bahkan referensi. Lu senang matematik, lu jangan terus-menerus di matematik. Lu perlu belajar juga yang namanya budaya. Lu perlu juga belajar yang namanya sastra. Lu perlu juga belajar yang namanya hukum. Jadi literaturnya itu bukan hanya satu disiplin, akan tetapi multidisipliner gitu ya. Itu. Lalu yang kedua transformasinya adalah ketika you dulu nggak pernah untuk menulis dan lu menulis cuma di chat. Ketika lu bertransformasi menjadi mahasiswa, lu harus bisa mengungkapkan semua dari isi hati sampai pikiran melalui apa? Melalui artikel opini, melalui artikel yang memang memberikan manfaat, memberikan dampak untuk lingkungan maupun luas gitu kan. Contoh misalnya lu melihat kondisi Indonesia di konteks ekonomi hari ini seperti apa sih? Apakah kebijakan pemerintah itu memberatkan kepada masyarakat? Nah, lu bisa tuliskan opini-opini lu berkaitan langsung melalui opini ilmiah lu gitu kan, atau perspektif dari karya tulis ilmiah yang bisa dijadikan literatur bacaan untuk entah itu publik maupun teman-teman mahasiswa yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang gue mau sampaikan yang hari ini ya, mungkin kita sedang pandemi gitu kan, dan kita berdiskusi hanya melalui media sosial, entah itu WhatsApp ya kan, video Zoom, Google Meet. Tapi gue menganggap bahwa kita pun juga harus mampu untuk bertransformasi. Yang dulu gue tidak berbicara seseorang itu introvert atau extrovert, tapi gue berbicara tentang bagaimana ketika kita dulu di siswa itu pulang pergi
ya, pulang dari rumah ke sekolah, dari sekolah udah beres pulang lagi ke rumah. Enggak. Mahasiswa itu enggak gitu. Mahasiswa itu perlu yang namanya diskursus, diskusi, bertukar pikiran, bertukar informasi. Nah, ketika teman-teman mahasiswa ya yang nanti akan mendaftarkan diri di perguruan tinggi apapun yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Walaupun gua belum pernah gitu ke luar negeri, tapi ya sebagai informasi Sun, aja. gue yakin Sun. sebagai informasi aja, teman-teman harus mampu untuk berkomunikasi, bukan hanya dari teman ini ya sepantaran gitu kasarnya gitu, sepantaran bahasa sebaya lah, sebaya, tapi harus mampu juga berdiskusi dengan dosen, berdiskusi dengan teman kelompok, berdiskusi dengan mungkin teman di organisasi, berdiskusi dengan masyarakat, dengan tokoh adat, dengan tokoh agama dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri, mampu untuk ketika kita sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan masyarakat. Ini loh yang sesungguhnya gitu. Ini loh yang sesungguhnya, dan kita tidak gugup dan gagap lagi untuk menerjemahkan hal seperti itu. Ketiga transformasi itu, ketika dari siswa ke mahasiswa itu bisa diterapkan, kita mampu untuk seutuhnya menjadikan diri kita selesai di tataran itulah. Tuh, yang pertama ya. Yang kedua, organisasi. Menarik sekali jika kita berdiskusi, berbicara tentang organisasi. Walaupun di kampus itu banyak dan berbagai organisasi itu ada, mulai dari unit kegiatan kemahasiswaan, di bidang olahraga, di bidang kesenian itu ada banyak macam-macam ya. Lalu ada juga yang konteksnya kepemimpinan, organizing gitu kan, organizer. Nah, di situ kita paham dan kita mulai berproses. Saya di organisasi tidak pernah untuk bukan memaksa, mengajak iya, memaksa tidak. Karena bagi gua apa yang mereka lakukan itu passion dia. Jadi lagi udah mampu belum mempertanggungjawabkan diri sendiri itu gitu, yang kayak pertama tadi kan. Nah, lalu organisasi itu adalah wadah yang mungkin beberapa teman-teman ya dulu pernah lah di SMA ada OSIS, ada segala macam ya. Nah, di kampus pun juga sama. Kalaupun hari ini orientasi teman-teman di prodi misalnya gitu, prodi ada yang namanya organisasi yang terhimpun, namanya himpunan program studi ya, ada dulu di komunikasi, himpunan mahasiswa ilmu komunikasi itu ada, terus ada juga banyak bervarian tergantung jurusannya ya. Gitu kan. Tapi kan itu untuk mengembangkan minat kita, bakat kita gitu kan. Nah, untuk penyesuaian kita juga, misalnya kita udah punya teori nih, bekal teori dari apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, maka kita pun juga bisa untuk menerapkan di wadah itu. Di wadah itu ilmu yang kita dapat diuji gitu. Iya. Terkhusus gini loh, gue pernah berbicara, apa sih yang lu harapkan di dalam organisasi kampus? Atau juga kita nggak pernah digaji, malah kita ya banyak lah gitu kan, sedih, senang, tawa dan duka itu banyak. Bentrok di situ, idealistis sama realistis. Ya. Tapi gue yakini bahwa ada nilai, ada value di situ. Ada value di mana kita bisa bukan hanya menjadi seorang akademisi kampus, melainkan kita bisa menjadi organisatoris kampus. Kalau kata ini tuh siapa? Gue lupa. Yang sering ceramah di Masjid Jogja itu Sudirman Jogja itu siapa ya? Siapa? Gue lupa coy. Ustadz. Ustadz yang sering membahas ini
Faiz apa sih? Abdul Samad. No. Ada. Yang sering bahas filsafat juga, sering membahas pendidikan, Ya, sering pokoknya membahas itulah. budaya. Iya, itulah. Bisa di searching nanti. Jadi dia itu pernah mengatakan seperti ini. Jadi kalian menjadi mahasiswa itu jangan hanya menjadi mahasiswa kutu buku. Kalian pun juga harus menjadi mahasiswa aktivis. Tapi menjadi mahasiswa kutu buku bukan berarti dia tidak boleh untuk menjadi mahasiswa aktivis. Betul. Mahasiswa kutu buku itu jangan sampai dia terus-menerus gitu ya melaksanakan kegiatannya hanya di dalam ruangan bacanya. Akan tetapi dia perlu juga untuk belajar bagaimana melihat kondisi sosial dan realitas sosial yang sesungguhnya. Dan mahasiswa aktivis pun juga jangan sampai ketinggalan literasi referensi Dari buku. ya dari manapun. Karena apa? Kita perlu, seorang aktivis itu, seorang organisatoris itu perlu yang namanya literasi, diskursus, Pertukaran ide. dan lain sebagainya itu perlu. Makanya kalau menjadi mahasiswa jangan sampai menjadi mahasiswa kutu buku saja, akan tetapi harus menjadi mahasiswa aktivis. Jadi kedua-duanya itu tidak Harus bisa untuk sinkronisasi. dipisahkan. Iya. Dan tidak bisa untuk dipisahkan. Itu yang menjadi catatannya. Nah, kembali lagi tadi kan itu kata-kata yang dari. Nah, dari beberapa hal yang ada di kampus itu juga, apalagi di beberapa kampus yang sudah lama gitu kan di Indonesia, banyak kegiatan-kegiatan, banyak hal yang saya rasa gitu, yang gua rasa menjadi dinamis ketika setiap tahun itu berganti, ya. Mulai dari kepemimpinan yang berganti, mulai dari konsep organisasinya berganti, dari caranya gitu itu berganti. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan di dalam organisasi. Saya tidak mendeskripsikan mahasiswa yang organisasi maupun yang non organisasi. Akan tetapi kita justru sama-sama belajar, ya, bahwa jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang terorganisir gitu kan. Mahasiswa yang ada di organisasi kita meremehkan gitu. Ya, Justru gue banyak kenalan yang yang enggak ikut organisasi kampus, tapi dia bisa membentuk komunitas, dia bisa membentuk di luar ya, dia bisa membentuk atau jaringannya sendiri. Bergerak di beberapa hal, baik itu lingkungan, baik itu sosial, baik itu budaya. Salah satu contohnya kan di tataran daerah itu ada yang namanya Karang Taruna. Dia mampu. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bisa juga terbuka. Gak bisa orang itu menutup kemungkinan untuk satu sama lain bertukar informasi, bertukar pikiran. Jadi bagi gua organisasi yang namanya mahasiswa ya seharusnya pun juga perlu. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Baik itu dalam kampus ataupun di luar kampus di luar ya. Karena memang mahasiswa itu sendiri juga butuh banyak referensi, gitu. Nggak cuma dari buku. Karena ngomong-ngomong literasi, anak-anak sekarang kan tahu literasi itu cukup baca buku kan. Padahal literasi itu jauh cakupannya luas. Benar. Bisa dari kita sharing juga, ini termasuk literasi, ada perputaran ide antara gua sama lu. Terus yang ya syukur-syukur sih lari lagi ke yang nonton, syukur-syukur ada yang bisa diambil gitu. Iya benar. Terus lari lagi juga ke pertanggungjawabannya mereka gitu. Jadi sebelum melangkah itu justru yang harus diperhitungkan adalah sudah mampu belum mempertanggungjawabkan diri sendiri gitu. Kepada orang tua, ke siapa, kan itu banyak ya. Nah kalau misal pun memang lahan organisasi bukan di kampus, tapi masih banyak lagi di luar untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Dan gini, gue sebenarnya pengen ngebahas nyambung sih, di luar ya, kita udah bicara lah soal kampus apa gimana gitu kan. Gue ada satu topik sih lagi trending itu bintang Emon ya. Cuman kita jeda aja dulu gitu kan. Boleh. Ya paling sekarang kalau misalkan ditarik kesimpulan ya,
lari lagi ke pilihan mahasiswanya lagi gitu kan. Buat adik-adik mungkin yang baru masuk kampus gitu kan, itu pertimbangannya ketika kita melangkah gitu kan, apakah kita udah siap dengan berbagai faktor itu gitu, apakah karena faktor orang tua juga menentukan juga kan gitu loh. Jangan sampai juga ilmu yang kita dapat justru malah menggurui orang tua. Nah itu kan lebih ini lagi. Jadi ada bahasa kan ketika sepandai-pandainya engkau berbicara, ya, ketika engkau membantah, ya, perkataan orang tuamu, maka engkau harus berkaca diri. Karena sejatinya kau diajarkan, ya, berbicara pertama kali itu dari orang tua juga kan gitu itu, loh. benar, Jadi benar. faktor-faktor utamanya bisa mungkin diambil gitu buat angka pertimbangan, dan jangan sampai mungkin karena ego sendiri memaksakan jatuhnya gitu, memaksakan untuk terjun jadi malah setengah-setengah, karena memang yang setengah-setengah itu nggak akan pernah jadi gitu loh. Jadi kayak ya kalau mau terjun ya terjun sekalian, tapi pertimbangkan berbagai faktor yang lagi kita juga butuh perhitungan gitu loh, lagi ke faktor situ. Ya mungkin itu aja ya kalau buat sesi ini ya. Nanti sesi selanjutnya mungkin ada di video berikutnya, itu apa Bang, kita bakal bahas ya trending sekarang, ada mengenai aksi lo kemarin ya kan, menarik loh aksi pas PSBB gitu, New normal aksi gitu. New normal action. Jadi apa namanya, terus tambah lagi ada beberapa mungkin yang menarik juga. Sebelumnya memang udah ada kejadian gitu ya di kampus lain, dan sekarang kebetulan ada lagi yang diserang buzzers gitu. Gua mungkin bakal narik dari perspektif kita sebagai mahasiswa aja gitu, karena memang lingkungan seperti itu kan secara nggak langsung memang pernah kita alami, apalagi ketika kita mengadakan satu aksi gitu. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Bang Ramdhani bentar lagi lulus ya, doain segera. Amin ya Allah. Doain segera. Terus jangan lupa komen, like, and subscribe Perantara Pena. Bye bye. Bye. Sukses.